kita akan upacara pada tanggal 17 Agustus di IKN, dan sekarang untuk airportnya akan jadi sebelum tanggal 17 Agustus kita akan mendarat. Kemudian tolnya juga hampir jadi ya. Kita doakan mudah-mudahan tinggal sekitar hampir kurang lebih sekitar 10 km. Tapi andaikan pun itu nggak selesai, dia akan keluar di jalan utama dan semuanya sudah aspal. Itu menyangkut dengan infrastruktur persiapan IKN. Yang kedua menyangkut dengan investasi. Pada klaster pertama, di klaster pertama ini adalah semacam kalau istana itu sarinanya lah ya, Sarina Menteng. Ini semuanya PMDN. Semuanya investasinya PMDN. Kenapa PMDN? Karena kita pikir bahwa ini klaster yang sangat inti. Nanti klaster keduanya baru ada investasi asing, PMA-nya. Dan investasi kemarin saya di DPR saya sampaikan bahwa untuk pada klaster pertama totalnya semua PMDN, tidak ada PMA untuk klaster pertama. Nanti klaster kedua baru PMA. Kenapa itu? Karena ini kita pingin klaster pertama karena tempatnya sangat strategis harus dimiliki oleh orang Indonesia semua. Nanti klaster keduanya baru asing. Nilainya berapa Pak Bahlil? Nilai PMDN itu berapa yang udah masuk Pak? PMDN? Aduh saya lupa. Tapi yang jelas semua investasi hotel, kemudian tempat-tempat fasilitas umum, kemudian restoran, rumah sakit, kemudian gedung pertemuan, sarana olahraga, itu semuanya masuk dalam PMDN. Batalnya rencana Presiden Jokowi pindah dan berkantor di ibu kota negara pada Juli 2024 memicu banyak kritikan dari sejumlah pihak. Apalagi keinginan itu sudah digembor-gemborkan sejak lama. Bahkan, seiring dengan batalnya rencana itu, muncul isu lain yang menarasikan Presiden terpilih Prabowo Subianto juga enggan pindah ke IKN. Merespon isu itu, Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia ikut berkomentar. Bahlil memastikan Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto akan pindah ke ibu kota negara di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Hal itu disampaikan Bahlil sebagai respon dari adanya isu soal Prabowo Subianto enggan pindah ke IKN mencuat beberapa hari terakhir. Investasi di IKN, semakin hari negara-negara dari tetangga maupun negara-negara lain semakin bagus barang ini. Jadi IKN ini seperti cewek cantik dari kampung yang belum dipoles pakai bedak. Jadi semakin hari orang tahu barang ini barang bagus, pasti orang akan datang. Insya Allah saya yakinkan bahwa investasi DKN akan berjalan, apalagi PP-nya udah selesai Pak Menko ya. Pasalnya, ada sejumlah pemberitaan yang menarasikan kabar tersebut meski belum diketahui kebenarannya. Ia meminta masyarakat jangan terbawa asumsi liar yang terjadi saat ini. Ada baiknya menunggu informasi resmi dari pemerintah. Menurut Bahlil, Prabowo Subianto akan ikut menghadiri upacara perdana pada hari kemerdekaan ke-79 di IKN. Dari awal saya bilang nggak bakal terjadi itu, dan sekarang ternyata memang nggak ada investor kan. Jadi waktu saya bilang nggak ada investor yang masuk nol, Bahlil bilang ada 1.200 yang masuk tuh. Pak Rocky Gerung berbohong, dia menghina presiden. Sekarang dia sendiri bilang memang nol yang masuk. Yang mesti ditangkap siapa? Ya. Menteri Investasi Kepala BPKM Bahlil Lahadalia mengaku investor asing hingga kini belum masuk ke ibu kota Nusantara. Pasalnya, proyek tersebut baru membutuhkan penanaman modal dari dalam negeri untuk pembangunan tahap 1 kawasan inti pusat pemerintahan. Bahlil mengatakan, kalau ditanya kenapa belum ada investasi asing, desain klaster pertama selesai di lingkaran 1, baru masuk investasi asing di lingkaran 2. Sekarang investasi asing belum bisa masuk karena infrastruktur di lingkaran 1 belum selesai 100%. Nah, ibu kota tanpa ada kedutaan di situ akhirnya kan. Coba. Jadi seluruh konsep itu dari awal kita bisa prediksi. Apa dasarnya kita prediksi buruk? Karena nggak ada AMDAL. Jokowi memutuskan pindah ibu kota, setelah itu dia bilang periksa AMDAL-nya tuh. Jadi AMDAL dipakai untuk membenarkan keputusan politik. Kan mestinya AMDAL dulu baru bikin keputusan politik. Iya, clear. Kan jadi berpikirnya terbalik. Bagaimana meyakinkan investor misalnya bahwa di situ aman, bahwa tidak akan ada fraud segala macam. Jadi semua bayangan kita tentang ibu kota itu dipalsukan karena kalian jurnalis itu menerima itu sebagai berita yang menyenangkan. Kan itu aja kan. Akan tetapi, Bahlil menampik apa yang dibangun di IKN sekarang ini masih berkutat dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Ia menegaskan, proyek-proyek yang ada di IKN juga bagian dari investasi lokal. Bahlil mengaku proses pembangunan sarana dan prasarana di sana sudah hampir rampung. Hal itu disaksikannya saat berkunjung ke IKN pekan lalu. Investasi yang masuk di IKN sekarang pada tahap pertama itu adalah investasi PMDN semuanya.
belum ada PMA yang melakukan groundbreaking. Kemarin saya baru pulang dari sana, seminggu lalu. Hotel udah hampir jadi, rumah sakit sudah hampir jadi, beberapa gedung-gedung untuk sarana prasarana mendasar juga sudah hampir jadi, dan itu adalah investasi semuanya dari dalam negeri, di luar dari APBN. Kalau ditanya kenapa belum ada investasi asing, desain kita itu adalah klaster pertama ini selesai, yang disebut dengan apa, jalan utama ya, lingkaran 1 sudah selesai, baru masuk investasi asingnya itu di lingkaran kedua, tahap kedua. Nah sekarang mereka belum bisa lakukan, kenapa? Karena infrastruktur untuk masuk di klaster pertama ini belum selesai 100%. Presiden Jokowi menyebut sampai saat ini belum ada realisasi investasi asing di ibu kota negara. Namun ramainya investor dalam negeri diharapkan bisa mendorong penanaman modal dari luar negeri di IKN. Sampai saat ini belum ada, tapi ia yakin bahwa setelah investor dalam negeri bergerak, semakin banyak setiap bulannya investor luar akan segera masuk. Sektor prioritas yang bakal diberikan kepada investor asing mulai dari pendidikan, kesehatan, juga teknologi. Jokowi juga menyebutkan pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup baik, diperkirakan di atas 5%, juga inflasi yang terjaga di angka 2% sampai 3%. Paling penting menjaga stabilitas politiknya baik-baik, itu terus-menerus disampaikan. Di istana, ngapain ada istana di situ? Siapa yang mau datang ke situ? Apalagi kalau dibikin, ya apa ekonominya hidup kalau di situ nggak ada orang, apain coba? Jadi GDP-nya dihitung dari jumlah ular di situ, apa jumlah tikus yang mondar-mandir di bawah situ kan? Jadi nggak ada kalkulasi ekonomi, tidak ada kalkulasi environment, tidak ada kalkulasi global issues kan. Global issue itu menganggap Kalimantan ini udah buruk tuh. Jadi udahlah segala macam proyek perusahaan lingkungan ada di Kalimantan. Tapi nanti ada orang yang bilang nanti kita akan carbon trading gitu ya, itu cuma akal-akalan aja untuk memperlihatkan bahwa ya kita dianggap oleh Eropa. Tapi Eropa bilang enggak, kita cuma mau carbon trading untuk memperlihatkan bahwa kalian itu tidak mampu mengurus lingkungan, dan dia bayar dengan harga obral pun carbon trading itu dibeli sama Eropa tuh. Sebelumnya, pemerintah mengaku tengah mengerem investasi dari luar negeri di kawasan IKN. Hal tersebut diungkapkan Jokowi ketika melakukan peresmian Superblok Pakuan Nusantara di IKN. Pakuan membangun kawasan pusat perbelanjaan, hotel, dan kondominium. Jokowi mengatakan sudah menyampaikan kepada Bambang untuk mendahulukan investasi dalam negeri, meski tidak menolak uang dari luar negeri. Namun itu merupakan jalan terakhir jika satu proyek tidak ada yang mau membiayai. Kalau mentok dan sudah tidak ada, kita akan keluarkan jurus dari luar negeri. Ia membeberkan minat investasi asing di IKN pun besar, utamanya dari investor berasal dari Singapura, Korea Selatan, Jepang, Malaysia, dan Uni Emirat Arab. Singapura ada 130 investor datang. Mereka jauh-jauh ke sini melihat ke IKN. Kemudian 30 orang dari Korea, dari Jepang 30 orang, Malaysia juga ada. Hanya saja Jokowi mengaku sedang mengerem investasi dari luar negeri. Tujuannya supaya bisa memberikan kesempatan terlebih dahulu dari dalam negeri untuk mengisi kawasan IKN. Om, saya masih nggak bisa membayangkan ya, kira-kira setelah Prabowo dilantik, ini posisi Jokowi mau ngapain? Ya mungkin kalau dia bayangkan Oktober Prabowo jadi presiden, ya Jokowi tidak punya power lagi, maka dia jalan-jalan di mall apa tadi di situ di Pentasiti? Pentasiti itu, dia jalan-jalan di situ, terus anak-anak muda ini kan tinggal 6 bulan, Pinocchio lewat, ya kan bakal begitu di Wakanda. Atau dia mau wisata ke IKN monumen yang dia buat terpenggalai kira-kira? Nggak akan ada orang yang akan antarkan beliau ke IKN karena dia anggap ini siapa yang akan ke IKN itu. Justru dia yang menyebabkan IKN mangkrak. Dia nggak mau lihat mangkraknya sendiri kan. Tapi kan bisa jadi tempat wisata maksudnya, wisata oligarki atau wisata emosi atau apa begitu? Ya wisata apa ini di situ kalau isinya hantu Batman, hantu Blau. Kan nggak ada apa-apa di situ coba.